Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Untuk mengawali layanan klasikal pada hari ini, biar kita diberi kemudahan, diberi kelancaran, silahkan salah satu bisa pimpin doa. Ketua kelasnya siapa? Ya, silakan dipimpin doa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang cerah ini, bagaimana kabar kalian? Baik. Adakah hari ini yang merasa sedih? Tidak. Bahagia semua ya? Oke. Biar kalian bahagia, senang mengikuti layanan klasikal Bu Dewi, ya. Berarti kalian harus fokus, ya. Harus bersemangat, harus fokus. Untuk yang berikutnya, hari ini yang tidak masuk siapa ya? Tidak ada, nihil ya. Alhamdulillah, berarti hari ini semuanya sehat semua, ya, gitu. Semangat untuk mengikuti layanan klasikalnya Bu Dewi, kan gitu ya. Terus yang berikutnya, biar kalian nanti lebih fokus untuk mengikuti layanan saya, itu kita main ice breaking dulu, biar semangat. Oh, tapi sudah sarapan semua belum? Sudah sarapan, berarti kuat ya? Oke. Berarti kita main ice breaking dulu, karena nanti materi yang saya akan berikan itu kaitannya dengan waktu. Berarti ice breakingnya kita main kaitannya dengan waktu. Gitu ya. Nanti tirukan Bu Dewi, ya. Kalau saya bilang pagi, karena waktu itu ada pagi, ada siang, ada malam, kan gitu. Kalau saya bilang pagi, berarti tepuk tanganmu 4 kali, karena pagi itu kita lagi semangat-semangatnya. Kalau kita Bu Dewi bilang siang, berarti tepuk tangannya 3. Kalau Bu Dewi bilang malam, berarti tepuk tangannya 1 kali. Kalian harus fokus. Pagi, siang, malam, siang, pagi, malam. Kayaknya kurang fokus deh. Ada yang kurang fokus ini. Ya, konsentrasi, jangan lihat Bu Dewi, ya. Konsentrasi. Ayo, kalau nggak konsentrasi nanti kamu menerima pelajarannya susah loh, ya. Pagi, siang, malam, pagi,
Berarti sudah kompak semua, fokus berarti, kan gitu. Oke, pada pagi hari ini Bu Dewi akan memberikan materi kaitannya dengan manajemen waktu. Kenapa Bu kok memberikan materinya tentang manajemen waktu? Karena beberapa hari yang lalu kalian sudah ngisi yang namanya angket kebutuhan siswa belum? Sudah kan? Dari situ Bu Dewi melihat bahwa sebagian besar siswa kelas 7 mengalami suatu permasalahan atau membutuhkan kaitannya dengan memanajemen waktu. Dari 100 itu ada sekitar 70 anak yang merespon kurang bisanya mengatur atau mengelola waktu. Maka dari itu saya mengambil materi sesuai dengan kebutuhan kalian yang kaitannya dengan manajemen waktu. Yang kedua, kenapa saya memilih, Bu Dewi memilih materi manajemen waktu? Yang kedua, saya itu mengamati kalian, terutama kelas 7C, ketika disuruh mengumpulkan tugas itu selalu tidak tepat waktu. Berarti dengan seperti ini kalian belum bisa mengatur atau memprioritaskan kegiatan mana yang penting yang harus saya kerjakan dulu yang mana. Gitu ya. Makanya saya memilih manajemen waktu ini sesuai dengan kebutuhan yang kalian butuhkan. Oke. Terus yang berikutnya, saya memberikan manajemen waktu itu tujuannya untuk apa? Biar kalian bisa mengatur, mengelola waktu, merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kalian dan tidak menunda-nunda waktu, kan gitu ya. Atau dengan kata lain, agar kalian mampu mengelola waktu dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, dan agar kalian bisa merancang manajemen waktu yang lebih baik dan efisien, gitu ya. Jadi tujuannya itu. Terus yang berikutnya, langkah nanti yang akan Bu Dewi berikan, ini sudah membentuk kelompok? Sudah sesuai ya, gitu ya. Jadi nanti langkah-langkahnya kalian membentuk kelompok diskusi, nanti kalian mengerjakannya lewat diskusi itu. Ya, mengerjakan, mungkin Bu Dewi memberikan refleksi atau mungkin Bu Dewi memberikan tugas apa untuk kalian, nanti kalian mendiskusikannya bareng teman-teman diskusi kalian. Oke. Terus kita kesepakatan ya. Kita sepakat untuk pertemuan kali ini 1 kali 40 menit. Ya, berarti waktunya nanti 40 menit. Nah, ya terus nanti 40 menit itu Bu Dewi memberikan materi, nanti kalian merefleksi atau kalian nanti mengerjakan tugas yang Bu Dewi suruh, kan gitu ya. Atau mungkin pendapat kalian, nanti kalian bisa presentasi di depan kelas juga ya. Pertanyaan saya sekarang, sudahkah kalian siap untuk menerima materi yang saya berikan? Sudah? Ikhlas? Oke, alhamdulillah, terima kasih. Terus yang berikutnya ya, Bu Dewi akan memberikan sedikit materi mungkin untuk bekal kalian nantinya, biar kalian bisa mengelola waktu dengan baik dan benar, gitu ya. Materi layanan yang saya berikan yaitu tentang manajemen waktu, ya. Tadi sudah Bu Dewi jelaskan kenapa saya mengambil materi tersebut, karena melihat dari kejadian, melihat dari hasil AKPD kalian yang mengharuskan saya mengambil materi layanan manajemen waktu untuk kalian, ya. Yang berikutnya, nah,
sebelum ke dalam ya, sebelum ke materi yang lebih spesifiknya, Bu Dewi tanya dulu dengan kalian. Apa itu manajemen waktu? Ayo, siapa bisa ngacung? Oke, Mas Arda. Mengatur waktu dengan baik. Mengatur waktu dengan baik. Mbak Siva. Jadi bisa lebih baik mengatur waktu dan lebih cepat menyelesaikan tugas. Oh gitu. Mas, kamu? Manajemen waktu? Merencanakan. Mbak Bilkis ada mau nambahi? Membuat jadwal. Oke, semua betul, tapi lebih spesifiknya kita lihat bareng-bareng ya. Oke, manajemen waktu adalah perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengawasan waktu dengan memprioritaskan, menjadwalkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan yang sehingga dapat dikerjakan dengan tepat waktu. Dengan manajemen waktu yang baik, siswa dapat mengerjakan tugas sekolah dengan tepat waktu. Gitu ya. Jadi yang namanya manajemen waktu itu merencanakan pengorganisasian pergerakan supaya kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Oke, tentunya setelah kalian tahu apa itu manajemen waktu, kira-kira manajemen waktu ada manfaatnya enggak? Ada. Manfaatnya apa? Dengan manajemen waktu yang baik, manfaatnya apa? Ada yang tahu manfaat manajemen waktu? Ada yang tahu? Oke, kita lihat ya manajemen waktunya yang seperti apa. Mengapa manajemen waktu itu penting? Karena manajemen waktu meningkatkan produktivitas dengan mengatur waktu dengan baik. Siswa dapat menyelesaikan lebih banyak tugas-tugas dalam waktu yang lebih singkat. Ya. Terus mengurangi stres, keseimbangan hidup, dan mengembangkan disiplin, itu manfaatnya. Terus yang berikutnya, oke, manfaat manajemen waktu ini dapat mengelola waktu atau kegiatan agar tujuan dari kegiatan tersebut dapat terwujud secara seimbang dan sebagai pengawasan waktu terhadap kegiatan yang dilakukan agar berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Itu manfaat dari manajemen waktu. Oke, lanjut biar kalian lebih tahu lagi. Nah, cara menyusun manajemen waktu itu seperti apa? Ada yang tahu? Menyusun waktu, manajemen waktu itu seperti apa? Tadi saya sudah menjelaskan ya, mungkin sebagian belum sebagian besar mungkin, tapi mungkin ada yang lebih mudeng lah. Oh, Bu Dewi tadi jelas kayak ini. Cara menyusun manajemen waktu kita buka ya. Oke. Ya. Sebelum kemana-mana itu tujuan ditetapkan dulu yang jelas. Tentukan apa yang kamu capai, apa yang akan kamu capai. Ini tujuannya, ya. Misalnya, oh, saya mau mengerjakan tugas ini dulu. Saya harus mencapai ini dulu, tugas ini dulu. Berarti tetapkan tujuan. Jangan gerambiang, saya mau mengerjakan ini, mau mengerjakan itu, mau mengerjakan ini, mau mengerjakan itu. Nanti ini semua enggak jadi, gitu loh. Ya. Jadi tetapkan tujuan dulu. Awal tujuannya apa yang mau dicapai? Saya mau mengerjakan tugas sekolah. Ya sudah, tugas sekolah itu dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Saya mau mengerjakan pekerjaan rumah dulu.
ya sudah pekerjaan rumah itu dikerjakan dulu. Baru pekerjaan yang lain, kalau sudah selesai baru pekerjaan lain, gitu ya. Tetapkan tujuan yang jelas. Oke. Lanjut. Oh, manfaat manajemen waktu lagi. Oke, cara menyusun. Tetapkan tujuan. Nah, ini. Memprioritaskan tugas. Seperti tadi Bu Dewi bilang, prioritaskan dulu. Ya, seperti kamu kalau ada WA itu loh. Kalau ada WA, balesnya itu yang apa dulu? Ada WA banyak sekali, yang kamu balas pertama kali itu yang bagaimana? Berarti orang-orang yang kamu prioritaskan dulu toh? Toh? Kamu prioritaskan dulu orang-orang itu baru kamu balas. Kalau orang yang ada di WA itu tidak kamu prioritaskan, mesti kamu kan balasnya kan keri-kerinan kan gitu toh? Ya. Nah, ini berarti prioritaskan dulu ya kegiatan yang lebih utama. Identifikasi tugas yang paling penting yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Gunakan model A untuk tugas yang sangat penting, B tugas yang penting, dan C tugas yang kurang penting. Kalau kamu sudah bisa memprioritaskan ini, insya Allah kamu akan enak mengerjakan tugas-tugas yang lain, gitu ya. Terus lanjut. Gunakan pengingat, Cah. Ya, gunakan pengingat. Pengingat itu bisa bentuk kalender, ya, bisa bentuk jam alarm, bisa bentuk catatan. Biar kamu tidak lupa. Oh, hari Senin saya harus mengumpulkan tugas IPA. Catat di buku catatan harian. Oh, hari Rabu saya ada tugas sama Bu Guru ini, suruh mengumpulkan ini dicatat. Jamnya ini, kamu pasang alarm. Tanggalnya ini, kalendermu di kamar itu dibunderi, gitu ya. Jadi kamu tidak tergesa-gesa. Dino iki, dino Selasa aku kudu ngumpulke iki. Wah, sedangkan saya belum selesai. Ya karena itu keteledoran kamu. Tidak mencatat, tidak memasukkan tanggal, ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini yang sering sekali kalian kerjakan. Apura, ya Panda, ya Panda, menunda-nunda, yaitu karena apa? Karena kalian menunda itu karena kalian malas. Nggak usah nanti dulu Mulailah mengerjakan tugas sesegera mungkin setelah diberikan. Bagi tugas besar menjadi beberapa bagian kecil agar lebih mudah dikerjakan. Ya. Ada lagi. Ciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Cari tempat yang tenang dan bebas dari gangguan untuk belajar. Pastikan semuanya peralatan belajar tersedia dan dalam kondisi yang baik. Hindari gangguan. Gangguan berupa apa? Notif HP, ya, terus permainan game. Kalau kalian masih terganggu dengan situasi yang seperti itu, ya tugasnya nggak akan selesai. Gitu. Terus yang berikutnya, beristirahat secara teratur. Istirahat itu perlu lah ya, Cah. Kamu sudah memanajemen waktu dengan baik. Tugas sudah dikerjakan, tapi kamu lalai beristirahat, ya sama aja. Karena dengan beristirahat kamu bisa merefresh otak kalian yang tadinya tegang jadi tidak.
merefresh tenaga kalian yang tadinya loyo jadi semangat lagi ya, gitu. Ada lagi. Oke, review atau evaluasi dari 1 hari pagi sampai malam. Kalau kamu mau berhasil, itu dievaluasi atau direview ya. Kira-kira dalam 1 hari itu saya mengerjakan tugas itu tepat waktu enggak? Saya melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan waktu yang saya tentukan tidak, kan gitu. Kalau memang tidak, berarti besok bisa diperbaiki untuk lebih baik lagi. Tinjau kembali jadwal dan evaluasi apa yang sudah dilakukan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Itu yang namanya evaluasi. Untuk lebih lengkapnya lagi, biar tidak kalian itu tidak tidak grogi atau tidak tidak teratur, berarti kamu perlu contoh jadwal harian. Sudah? Oke. Oke, penutup. Dari penutup ini, manajemen waktu adalah keterampilan yang membutuhkan latihan dan konsistensi. Dengan menerapkan tip-tip di atas, siswa SMP kelas 7 dapat belajar mengatur waktu mereka dengan lebih efektif yang akan membantu mereka mencapai prestasi yang lebih baik di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari. Dari materi layanan yang Bu Dewi berikan tadi, silahkan kalian mencoba diterapkan di rumah. Bagaimana sih caranya saya memanajemen waktu yang sesuai dengan tadi materi yang Bu Dewi berikan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Jelas? Jelas. Oke, kalau jelas. Dari paparan materi tadi, ya, silahkan kalian, kan kalian sudah menyimak kan? Ini tadi paparan ini sudah, ambilkan, sudah menyimak, sudah mempelajari tentang itu. Nah, silahkan kalian refleksikan perubahan terbesar apa yang kalian alami setelah mempelajari manajemen waktu. Yang kedua, pembelajaran apa yang kalian dapatkan setelah mendapatkan materi manajemen waktu. Yang ketiga, bagaimana perasaan kalian setelah mendapatkan materi tersebut? Perasaanmu bagaimana? Yang kedua, perasaanmu bagaimana? Yang ketiga, pembelajaran apa yang kalian dapat setelah mempelajari manajemen waktu. Yang berikutnya, setelah mendapatkan materi manajemen waktu, penerapannya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan dikerjakan dengan kelompok diskusinya. Ya, silahkan keluarkan selembar kertas. Satu kelompok, satu nanti mempresentasikan, ya. Mempresentasikan. Tadi yang jawabannya tadi Nang yang jawabannya. Yang tadi mana jawabannya? Nah, silahkan dituliskan di sini, ya. Oke, ditulis. Terus keluarkan kertas, sudah dikeluarkan kertas. Tadi yang jawaban tadi kemana? Terus ditulis dulu. Yang nulis siapa? Mas Arda, sini Mas Arda. Oh, Ferdinand, ditulis. Oh, sudah ditulis. Oke, sudah ditulis. Sudah. Waktunya 1 menit. Ya. 1 menit, bisa enggak? Waktunya 1 menit. Insya Allah udah ditulis. Waktunya 1 menit.
Es. Sudah? Ya. Sudah belum? Yuk. Sudah? Satu menit, waktunya 1 menit ya. Jawabannya aja yang ditulis, soalnya ndak usah ditulis, jawabannya aja yang ditulis. Jawaban lebih mudah kalian menulis jawabannya. Tadi pertanyaan sudah mudeng toh? Ya, jawabannya saja yang ditulis. Nanti salah satu dari peserta diskusi kalian bisa mempresentasikan di depan kelas. Sudah? Nomor 1 yang mau maju siapa? Mbak Siva? Ya, di depan. Silakan presentasikan Mbak Siva. Ya. Oke. Jadi bisa mengatur waktu lebih baik dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Oke, benar? Betul. Terima kasih. Untuk yang kedua, silakan Mbak Bilkis atau siapa yang mau maju? Ayo cepet. Salah satu belajar, yuk. Perasaan saya senang karena lebih termotivasi. Suaranya lebih keras lagi. Lebih tenang, bersyukur, lebih terarah dalam mengelola waktu. Oke. Untuk pertanyaan nomor 3, refleksi nomor 3, Mas Arda bisa mewakili kelompoknya. Kertasnya aja ini yang dibawa. Dah, Mas Arda. Belajarnya saya bisa belajar mengatur waktu dengan baik, dan saya jadi bisa membuat jadwal harian dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Betul? Ada yang mau nyanggah jawabannya Mas Arda? Nggak ya? Untuk yang pertanyaan nomor keempat, siapa yang mau mewakili kelompoknya? Kelompok yang lain nggak mau maju lagi? Yaitu dengan membuat jadwal harian, prioritas kegiatan atau mengutamakan tugas penting. Ya, betul? Oke. Lah, itu dari refleksi yang kalian dari refleksi paparan yang kalian pelajari tadi. Oke. Mau lihat video dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Bentar ya. Bentar, ini sebentar.
Kelihatan? Oh lah, mati lagi tuh. Kelihatan jelas enggak? Tadi. Bentar nggih. Oke. Sebentar, tak coba dulu lagi. Oke, kelihatan? Nggak usah besar-besar ya. Yang penting kelihatan gitu ya. Nggak bisa. Ya, ini agak trouble ini. Sebentar dicoba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, ya. Iya, dia mah kebiasaan setiap ada kerja kelompok selalu datang telat. Ini kerja berapa? Iya, udah siang dari tadi tungguin deh. Jadi kita ada kelas lagi. Tahu nih, Kita mau tinggalin aja kok. ya masa kita tinggalin nanti dia marah lagi. Ya dia mah gitu. Oke. Halo guys, maaf ya telat. Lama banget sih Del, ini jam berapa? Ya lo nih kebiasaan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Suaranya kurang jelas ya. Udah telat ya Del. Tapi enggak apa-apa ya, bisa dipahami ya. Bisa dipahami ya. Gara-gara lo. Ya udah kali maaf, kali ini gua baik lagi besok gua nggak telat lagi. Janji gua. Itu udah mau jam kelas, ini kita udah langsung kelas aja. Kalau lagi itu sih gua datang. Ya, silakan kalian melihat Lama banget. ya videonya seperti apa. Nah. Oke. Mau keluar tugas. Udah lengkap semua belum ini? Sudah Bu. Tapi anak bilang nggak ada situ stopnya. Oh bisa gitu? Soalnya dia nggak pernah ikut Bu tiap ngerjain tugas. Dia nggak ada bantu cari apapun tentang tugas itu. Yuk, dilihat dulu, disimak. Saya sudah selesai, nanti kalian panggil Siapa? video langsung hadap saya. Kasih Bu. Ya. Mana dengan tugas kamu? Kamu nggak mengerjakan? Saya bukan nggak mengerjakan, Bu. Saya telat waktu kerja kelompoknya karena ada masalah di kendaraan macet. Tapi banyak teman-teman kamu yang bilang kamu jarang mengerjakan tugas, jarang kerja kelompok dan lain-lain. Cuma alasan saja. Nah, saya susah mengatur waktu, Bu. Dan kali jangan begitu ya. Kamu tidak dapat nilai kosong. Tidak, silakan beli kembali. Nggak sih kosong. Iya kosong. Tapi sayangnya ini ya. Tapi kelihatan jelas ya. Caca. Paham ya alurnya ya. Oke. Ini pulang. Nggak ada lagi karena gua sempat ikut kerja kelompok. Dan sejak saat itu Widya berpikir tadi apa itu, berpikir apa itu. Oh ya, ini dengan pengalaman yang tadi dia terlambat,
Berarti ini teman-temannya lagi ngasih tahu, oh kamu itu terlambat jadi nggak bisa ikut tes kan gitu ya. Terus dengan manajemen waktu yang baik dapat membantu kita mengelola dan memanfaatkan waktu sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih terarah karena sudah ada jadwal patokan atau jadwal yang ditentukan. Dari video tadi ya, dari video tadi apa yang kamu ambil hikmahnya? Apa yang kamu ambil hikmahnya dari video tadi? Video tadi menceritakan tentang anak yang suka terlambat masuk kelas atau suka terlambat dalam pengerjaan diskusi. Akhirnya anak itu ditinggal dengan teman-temannya untuk menghadap ibu guru atau dosen. Tadi seperti itu ya. Terus setelah ditinggal, anak itu menghadap ibu dosen sendiri. Ibu dosennya berkata, kamu kok sering terlambat? Kalau seperti ini berarti kamu tidak boleh ikut tugas. Ya, tidak boleh mengerjakan tugas. Sudah selesai. Tidak ada penambahan waktu. Oke, dengan seperti ini, apa yang kamu ambil hikmah dari video itu? Apa yang kamu ambil? Mbak Bilkis, bisa? Yang kamu diambil apa? Ayo, Mbak Siva mungkin? Mengelola waktu harus yang lebih baik biar bisa mengerjakan tugas-tugas tepat waktu. Terus siapa lagi? Ayo, Mas Arda mungkin, pos siapa? Mas Agung? Mbak Bilkis ya? Menjadwalkan waktu dengan baik. Jadi intinya video tadi ya, video tadi itu menceritakan siswa yang sering terlambat. Dengan dia terlambat berarti dia tidak bisa memanajemen waktu yang baik. Gitu kan? Karena tidak bisa memanajemen waktu yang baik, akhirnya dia tidak sukses dalam mengerjakan tes. Gitu. Mudeng dari sini. Terus dengan seperti ini nanti kalian lebih bisa memanajemen waktu atau membuat jadwal yang ditentukan, kan gitu ya. Oke, refleksi. Ada pertanyaan lagi dari video itu? Coba, ada yang mau ditanyakan dari video itu? Mungkin kalian belum mudeng atau belum paham atau bagaimana? Hah? Sudah? Sudah. Berarti dari paparan materi yang saya berikan, kalian sudah punya gambaran untuk merubah bagaimana caranya memanajemen waktu yang baik, untuk merubah kebiasaan-kebiasaan menunda-nunda pekerjaan, kan gitu ya. Perasaan kalian juga sudah diutarakan dengan Bu Dewi, mungkin nanti di rumah bisa diterapkan dengan baik dan benar, kan gitu. Terus yang berikutnya, kesimpulan dari paparan tadi bahwa intinya ya, anak yang tidak bisa memanajemen waktu itu akan mengalami suatu kesulitan dalam meraih kesuksesan. Anak yang tidak bisa memanajemen waktu, hidupnya tidak bisa teratur. Anak yang tidak bisa memanajemen waktu berarti nanti ketinggalan dengan teman-temannya, kan gitu. Intinya seperti itu ya. Terus penutup. Terus dari kesimpulan yang tadi ya, Bu Dewi bisa menindaklanjuti nanti kegiatan yang berikutnya gitu ya. Rencananya Bu Dewi ketika
ketika nanti rencana setelah pemaparan ini, Bu Dewi akan memberikan tindak lanjut untuk kalian yang memang masih mengumpulkan tugasnya terlambat terus, datang ke sekolahan terlambat terus, kan gitu ya. Saya akan merencanakan tindak lanjut kaitannya nanti dengan bimbingan individu, ya. Kiranya paparan materi yang Bu Dewi berikan sudah kalian pahami, sudah mudah, ya. Besok Bu Dewi lanjutkan dengan materi yang lainnya. Karena sudah selesai, berarti kita baca Alhamdulillah, dan Bu Dewi tutup materi ini dengan berdoa terlebih dahulu, ya. Oke, silahkan Mas yang dipimpin doa lagi. Tempat duduk yang berat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Usrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini buat kalian semua. Terima kasih sudah mengikuti materi layanannya Bu Dewi. Kiranya cukup sekian. Besok kita sambung lagi di layanan yang berikutnya. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.